yang aku ada warisan yang benar-benar menurut aku nggak bakal habis untuk 7 turunan, berapa turunan pun nggak bakal habis. Setelah aku beli buku itu, aku belajar pertama itu yang aku belajar, "Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sehat katong, sehat pikiran pastinya ya." Untuk teman-teman, terima kasih banyak-banyak yang udah mampir di Celotehan Nicut, bercerita bersama Nicut yuk. Kali ini aku akan menceritakan gimana proses aku belajar ilmu agama, ya khususnya aku orang muslim, ya di mana aku juga mendapatkan warisan yang aku bilang tadi nggak bakal habis berapa turunan pun. Jadi simak ya, tapi sebelumnya jangan lupa support aku dengan cara like, subscribe, dan komen-komen yang positif karena kita orang Indonesia pasti punya etika dan budaya. Yang warisan yang aku maksud teman-teman, yaitu warisan agama. Sebelum aku lahir aku diwarisi itu, harta sih enggak ya, itu melebihi harta sih kalau agama menurut aku ya. Karena aku orang muslim, aku sebelum lahir pun aku udah muslim teman-teman. Dikarenakan apa, ya salah satu harta itu ya itu doang yang dibagi sama keluarga aku gitu, sama ibu aku gitu. Dan aku akan menceritakan juga cara aku belajar ilmu agama. Sampai sekarang pun aku masih belajar teman-teman. Sebenarnya waktu kecil itu, aku itu kayak ibu aku itu nggak pernah kayak sholat, kalau nggak sholat dicubit, dipukul, enggak teman-teman. Kalau ngaji, disuruh ngaji, enggak. Mungkin ya cara orang orang tua itu beda-beda cara ngajarinnya gitu. Kalau aku, khususnya kamilah gitu ya, nggak pernah tuh kayak, diantar ke sini buat nuntun agama, enggak. Tapi mungkin menurut aku ini sudut pandang aku ya, ibu aku nggak pernah nyuruh aku buat, sholat, buat ngaji, tapi kayak sholat dia dia sholat teman-teman, tapi diperlihatkan ke kami gitu. Dia melakukan sholat ini gitu, dan ngaji ibu aku iramanya bagus, ayah aku iramanya bagus gitu. Itu mereka nggak pernah nyuruh gitu, ngerti nggak? Nggak pernah maksain gitu. Ya kita nggak tahu mungkin itu cara dia ngajarin kami gitu, nggak harus dipaksa gitu. Aku yang kecil ini pengen belajar ngaji. Oh ya kalau sholat itu sangat sulit, apalagi subuh kan, itu sangat sulit lah gitu. Itu aku itu, belajar ngaji ya sama kakak aku lah, kita ngaji tuh ke surau gitu, tempat kami namanya surau bukan mushola ya, surau, di mana pulang sekolah itu, ya sekitar jam 3, pokoknya menjelang mau asar lah gitu, itu kami ngaji dulu baru sholat asar gitu, baru azan asar gitu, itu kami udah pulang gitu. Udah ibu ya namanya orang tua ya kalau di kampung apa sih bertani kan, dan udah kalau kami ya kayak pergi ngaji sendiri, terus kalau kayak iuran, bayaran, itu setiap hari pekan, hari Selasa lah gitu. Itu nggak banyak teman-teman kalau tempat kami iuran itu istilahnya itu minyak tanah, sampai dari jilid 1 sampai Al-Qur'an kita ngaji gitu kan. Dan inilah udah tamat sekolah lah gitu kan, terus ngerantau dan di mana di pas dunia kerja. Kan di perusahaan itu pasti ada tempat ibadah kan, kayak mushola kecil lah gitu buat ibadah gitu. Pas aku kerja pertama itu aku kayak sholat pun bolong-bolong, sholat pun nggak fokus gitu, maksudnya malas gitu, ngerti nggak sih? Emang, ya namanya ini ya, namanya warisan kalau nggak diolah ya begitu jadinya kan. Dah, akhirnya itu ada di tahap aku itu ngelihat orang sholat gitu kan, sholat sering ke mushola gitu. Aku ke mushola itu kalau istirahat itu buat ya duduk-duduk doang teman-teman. Terus kalau ditanya, "Kok nggak sholat?" Oh, kalau cewek kan tahu kan alasannya apa, pastilah alasannya datang bulan gitu. Tapi kan nggak mungkin tiap harinya kita datang bulan kan, paling datang bulan ya paling banyaknya seminggu, 1 minggu lah gitu kan. Dan ya pas sering ditanya gitu sama orang, mau nggak mau aku sholat nih teman-teman, sholat, kan ibaratnya kalau basic kayak sholat itu tahulah gitu kayak bacaan benar salahnya enggak lah gitu ya, ibaratnya waktu itu masih tahap sholat yang kayak burung pelatuk. Kan kita itu ibaratnya itu, nggak boleh gerakan sholat kita itu nggak boleh menirukan 3 hewan ya teman-teman. Pertama, apa namanya, burung pelatuk yaitu gerakannya cepat-cepat nggak ada jedanya. Terus yang kedua itu gerakan kayak, onta yang kalau pas rukuk apa gitu ya, itu ada tata caranya. Dan satu lagi anjing. Anjing itu kan saat kita mau ruku itu posisi tangan seperti apa, pokoknya kita sujudlah, posisi tangan kita seperti apa itu ditentuin kan. Itu pun aku baru belajar juga teman-teman. Terus, waktu SD sih diajarin, tapi ya namanya ini ya nggak diolah ya kadang ya namanya inilah semaunya lah gitu. Dan akhirnya kan setiap istirahat aku pergi ke mushola, terus sholat gitulah, sholat, ya gerakan doang nggak baca ini itu, nggak baca ayat-ayat, baca ya paling kalau baca Al-Fatihah doang, kalau niat bahasa Indonesia gitu kan, dalam hati gitu.
Gitu, terus sholat ya secepat kilat lah gitu, pokoknya cepet-cepet, pokoknya kalau orang nanya, "Sholat nggak?" "Sholat." Gitu. Itu masih kayak buat status aja gitu. Dan ya, terus, pas itu setelah, lihat orang selalu ngelakuin sholat, "Kok dia gerakannya bagus ya? Kok gerakannya lambat ya? Beda sama aku," gitu. Dan akhirnya kayak aku tuh maksain teman-teman, selalu maksain itu bertahun-tahun sebenarnya sih aku maksain sholat biar orang itu memandang aku tuh, "Oh ini anak agamanya bagus, ini anak attitude-nya bagus, apanya, ilmu Islamnya bagus," gitu. Itu aku ngelihat orang beranggapan gitu harus, apa namanya, positif gitu ke aku kan, kayak aku itu cari image lah gitu. Terus aku selalu kayak sholat sunnah aku lakukan, sholat sunnah 2 rakaat tahulah gitu kan, tapi niatnya nggak tahu, itu dulu ya. Terus sholat, pokoknya kalau sholat itu kalau dilihat orang gitu baru sholat, dilihat orang baru sholat gitu. Waktu itu aku belum pakai hijab ya, dan akhirnya udah setelah gitu pokoknya aku sholat, ada kayak aku digerakkan hatinya, di mana aku itu kayak harus disadarkan juga sih teman-teman, gimana, waktu itu aku itu pikiran gini, "Buat apa ya aku sholat begini-gini tapi aku nggak minta sesuatu sama Tuhan," gitu. Sama Allah kataku gitu kan. Ya aku bingung cara mintanya apa, sedangkan aku sholatnya belum benar gitu, ngerti nggak sih? Ya ibaratnya kalau ayat-ayat aja, masih bisa Al-Fatihah doang, walaupun sah, tapi kan nggak fokus sholatnya kan. Intinya itu sholat waktu itu tuh bertahun-tahun itu aku lakukan biar orang lihat aku kalau aku itu imannya bagus, kayak gitu. Terus, akhirnya aku itu beli apa teman-teman, beli waktu itu kan belum musim YouTube gitu, belum musim lah gitu, WA pun belum musim, terus kayak Google juga belum musim, waktu itu masih musim SMS lah gitu. Dan akhirnya aku beli kayak, buku tuntunan sholat, buku tuntunan sholat dan akhirnya aku belajar di situ, itu aku cari sendiri. Aku nggak pernah kalau kayak belajar Islam gitu, aku nggak pernah kayak ustad gitu, maksudnya udah dewasa ini ya, udah pokoknya udah ngerantau lah gitu. Aku cari sendiri terus aku bukannya ini ya, aku itu kayak sama ustad-ustad sekarang, ustazah sekarang, kayak ikut pengajian, aku belum mendapatkan yang benarnya gitu. Ini aku nggak menyamaratakan ustad begitu semua ya. Ini aku selalu ngelihat ustad itu berkelakuannya negatif gitu, negatif pokoknya mereka itu kayak menjual agama lah gitu. Mereka itu mau jadi ustad ya biar dapat duit banyak gitu. Tunggu aku bisa hafal ya, sebenarnya itu gampang ngafalnya karena aku orangnya itu masih malas lah gitu kan, ngerti nggak sih? Ternyata gampang ngafalnya setelah aku beli buku itu, aku belajar pertama itu yang aku belajar itu, serat apa namanya, pas ini kan ititah dulu ya, itidah, apa itu, pokoknya aku baca itu dulu aku hafalin teman-teman, pokoknya aku hafalin sampai aku inilah masuk ke otak lah gitu. Aku cara ngafalinnya itu di kontrakan itu aku ingat banget tuh aku teriak-teriak. Teriak-teriak, terus umpamanya nih, Allahu Akbar gitu kan umpamanya kan, terus baca-baca gitu, itu aku teriak-teriak habis itu satu ayat aku lihat ke bukunya, satu ayat aku lihat ke bukunya, terus aku coba pokoknya aku coba satu ayat itu aku tanpa lihat buku, 2 ayat gitu-gitu, oh aku berhasil gitu. Itu aku happy banget, itu aku masih di tahap aku belajar sendiri gitu. Dan akhirnya itu setelah itu hafal semuanya dan akhirnya aku ngafalin lah ayat-ayat pendek. Sebenarnya SD itu kita itu udah kayak tes-tes ayat-ayat pendek itu kayak sholat pun udah diajarin teman-teman. Ya namanya nggak diolah ya, namanya nggak dilakukan pasti lupa kan. Nah, dan akhirnya udah aku hafal aku waktu itu hafalnya Al-Fatihah doang. Jadi aku hafal nih ayat pendek-pendek yang bener-bener pendek, yang menurut aku gampang masuk ke otak aku gitu kan, namanya belajarnya udah agak gede kan, pastilah, memori itu agak penuh gitu kan. Udah aku belajar itu kayak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pokoknya ayat pendek yang lainnya, 4 nih, 4 udah ada modal nih ya, ya kan paling banyak itu kan rakaatnya itu sampai 4 rakaat kan sholat, udah nih dan akhirnya aku apa namanya, aku praktekin ke sholat, itu pun sholat aku tuh metodenya gini teman-teman, umpamanya aku baca ayat pendek karena aku nggak lancar, terus aku berhenti dulu aku lihat lagi kayak gitu. Ini jangan ditiru ya, itu caraku belajar gitu. Ini proses aku belajar sholat ya menurut aku, kesempurnaan itu ya cuma Allah yang tahu, tapi ya begitu cara aku belajarnya, aku lihat itu aku baru bisa kayak ya pertamanya ya baca dari berdiri dulu kan, habis itu baru rukuk, membacanya apa itu harus yang benar gitu, itu aku udah hafal karena pendek kan. Udah, habis itu kan sami Allahu liman hamidah, aku hafalin tuh bener-bener teman-teman. Setelah itu udah nggak ada di diri aku itu kayak, aku sholat harus orang terlihat aku itu anak yang baik, anak yang bener-bener Islamnya bagus, gitu enggak. Jadi setelah aku kayak bisa mensempurnakan maksudnya, sekarang pun aku belum sempurna ya, maksudnya tentang agama gitu, tentang sholat itu aku belum seutuhnya sempurna, tapi dari yang lalu itu aku ada peningkatan, itu di tahap aku udah ngomong gini, "Aku nggak mau
saat aku beribadah itu orang lihat, udah nih sholat hajat, eee, ya itu lumayan juga lama aku ngafalnya gitu, sebaiknya berapa rakaat gitu. Tapi aku waktu itu 2 rakaat aja sih. Udah, setelah itu aku cari yang lain, sampai terakhir nih aku sholatnya sholat tahajud, belajar sholat, iya tahajud. Nah itu karena banyak ininya, tulisan Arabnya yang harus dihafalkan, itu lumayan agak panjanglah proses aku belajar itu gitu. Tapi sekarang pun aku masih belajar gitu. Tapi kalau kayak ilmu aku buat sholat nggak ngundur-ngundur itu ya gitu, harus tepat waktu gitu. Sebaik mungkin gitu, aku harus melakukan sholat ini tuh pas bener-bener saat waktu itu langsung dilakukan gitu, jangan entar lah. Kalau, umpamanya di posisi, di perusahaan atau tempat kerja itu biasanya aku pokoknya kalau ada kesempatan udah istirahat itu langsung wudhu, kayak gitu. Itu aku lakukan rutin jadi terbiasa gitu. Nah, kayak gitu aku cari ilmu agama, sekarang pun aku masih nyari sih teman-teman, masih belajar. Tapi kalau ibaratnya, kenapa nggak belajar sama orang yang lebih ahli? Belum nemu. Soalnya kan aku udah bilang, kayak ustad, ustazah yang aku lihat di mata aku, ini aku yang aku lihat ya, bukan aku samaratakan semua, enggak. Yang aku lihat itu belum ada yang menurut aku nggak bakal nyambung sama aku, soalnya kalau kayak aku ikut pengajian, aku lihat dia pengajiannya itu sekedar untuk pamer harta, ya. Kalau ustad atau ustazah, mereka itu yang aku lihat itu seringan itu ini yang setelah aku ngerantau ya, aku lihatnya itu mereka itu lebih mencintai uang. Nih ya, jadi dia kayak menjual agama gitu. Gitu. Jadi, aku nggak menyamaratakan sekali lagi ya. Ini yang aku lihat gitu. Aku rasa pasti ada ustadz yang benar-benar ngajarin kita dengan tulus, ada gitu. Tapi, di tahap ini aku nggak pakai ustadz atau ustazah dan aku nggak mengikut pengajian-pengajian apa pun gitu. Ya, menurut aku sih satu-satunya warisan yang diturunkan ke kami itu ya cuma agama Islam, itu warisan gitu. Kalau harta sih enggak lah gitu. Dan ya menurut aku mungkin ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada sama cerita sama aku, inilah proses aku mencari ibaratnya belajar ilmu agama, khususnya sholat khususnya sholat dan, proses-prosesnya. Begini caranya aku itu benar kalau waktu sholat itu, aku itu cari sendiri ya mungkin ya karena nggak belajar sama siapa pun gitu ya, prosesnya agak lama. Ya gitulah ya namanya proses ya, tapi kalau kita nyari sendiri itu ya ibaratnya ini, nyangkutnya itu, pun lama gitu, maksudnya gimana ya, tersimpannya itu sepanjang hayat gitu. Ya kayak ibaratnya biar nggak males sholat gimana, terus akhirnya itu alhamdulillah sekarang peningkatan aku apa, aku itu setiap, bangun pagi sebelum sholat subuh, itu aku itu mandi dulu. Itu ternyata dampak positifnya itu luar biasa teman-teman. Itu biasanya nih kalau di perantauan kan ya, jam berapa, jam 4.30 umpamanya mau adzan subuh, itu aku jam, 4.00-nya itu aku udah bangun, aku mandi gitu. Dan tapi udah di tahap di mana aku minta sama Allah, "Allah nanti bangunin aku ya, aku mau sholat ini," gitu. Dibangunin teman-teman. Itu aku udah di tahap itulah gitu. Tapi aku masih belajar, tapi aku bilang lagi, aku belajarnya itu aku cari sendiri, aku pahami sendiri, aku nggak lewat siapa-siapa, ya cuma mungkin lewat doa orang tua mungkin ya. Dan cukup sampai di sini cerita singkat aku, semoga aja, bisa ada nilai positifnya dari cerita aku ini. Dan buat teman-teman yang beragama apapun itu, kalian cuma diwarisin agamanya Islam lah, Kristen lah, Hindu, Buddha lah, karena kita, negara kita punya 5 agama. Jadi, menurut aku apapun warisan agama yang kalian terima, aku doain semoga kalian belajar gitu. Maksudnya ya jalanin gitu. Ya prosesnya mungkin beda-beda, tapi aku yakin kalian, bisa menjadi orang yang taat sama Tuhan lah gitu. Ke siapa lagi teman-teman kalau nggak sama Tuhan kita minta kan. Kalau sama manusia nggak ada yang bisa kita pegang janjinya, oke? Teman-teman terima kasih banyak-banyak, sampai jumpa di next video.